nama saya Vivian dengan NPM 2551104. Saya Misal Angelika dengan NPM 2551060. Saya Christianio Junior dengan NPM 2551050. Saya Misal dengan NPM 2551125. Perkenalkan, saya Humairah dengan NPM 2551035. Jadi kami dari kelas 2 IHMA dan kami dari kelompok 4 yaitu dengan judul Hukum Waris Adat Tecu. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami membahas mengenai eksistensi sistem hukum waris adat Cina suku Tecu dengan perbandingannya kepada suku Batak. Ini adalah mata kuliah hukum adat. Dengan dosen pengampu Winda Fitri SH MH. Selamat menyaksikan. Bye! Halo Konjuventus, perkenalkan saya Vivian dari kelompok Hukum Waris suku Tecu. Jadi di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk Koko. Bisa Koko jawab ya. Jadi pertanyaan pertama, menurut Koko, bagaimana gambaran umum sistem hukum waris dalam masyarakat suku Tecu? Apakah aturan adat tersebut masih dijalankan oleh keluarga Tecu hingga saat ini? Sistem hukum waris suku Cina Teochew umumnya mengikuti adat Tionghoa yang bersifat kekeluargaan dan patriarki dengan anak laki-laki sebagai penerus marga. Saat ini adat masih dijalankan tetapi sudah menyesuaikan dengan hukum Indonesia dan musyawarah keluarga. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya. Jadi nomor 2, bagaimana sistem keturunan dalam budaya Teochew? Apakah mereka lebih mengikuti garis ayah yaitu patrilineal atau garis ibu yang merupakan matrilineal? Atau memiliki sistem lain dalam menentukan keturunan keluarga? Sistem garis keturunan Teochew pada umumnya mengikuti garis ayah yaitu patrilineal, di mana marga dan keturunan diturunkan melalui anak laki-laki sebagai penerus keluarga. Baik, terima kasih. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam buat narasumber kita, Celin dan Cindy, sebagai narasumber kita malam hari ini. Kami dari mahasiswa Universitas Internasional Batam mau wawancara terkait dengan mata kuliah hukum adat. Kami anggotanya ada 5 orang. Ada saya sendiri, Christian, ada Aira, ada Michelle A, ada Michelle, dan ada Vivian. Wawancaranya kita akan mulai. Cuman untuk mengawali wawancara, kita perkenalan dulu dengan narasumbernya. Narasumber yang pertama dari Cindy. Perkenalannya boleh dari nama lengkap, kemudian dari suku apa, kemudian kesibukannya apa. Silakan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Cindy Lee, boleh panggil Cindy aja. Sekarang kesibukannya adalah menjadi staf kantor di kantor notaris dari suku Tecu. Masih mute, Pak. Ya, terima kasih Cindy. Selanjutnya untuk perkenalan berikutnya dari narasumber kedua kita, Selin, silakan. Halo, cukup terdengar, Pak? Ya, cukup. Oke. Perkenalkan, nama saya Selin. Untuk suku saya suku Tionghoa, khususnya Teochew. Lalu untuk kesibukan saat ini itu saya juga sebagai staf notaris, tapi mungkin beda ya kantor notarisnya dengan kantor Cindy.
Baik, terima kasih untuk perkenalan dari dua narasumber kita. Kita uh, langsung aja untuk pertanyaannya. Mungkin dari perwakilan dari teman saya yang lain, dari Michelle, Vivian, Ayala untuk mengutarakan pertanyaan yang pertama dan berikutnya. Silakan. Oke, saya aja yang bertanya. Kita mulai aja dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sih gambaran umum sistem hukum waris dalam masyarakat suku Cina Teochew? Apakah aturan adat tersebut masih dijalankan oleh keluarga Teochew hingga saat ini? Silakan mungkin dari Cindy dulu. Kalau untuk saya sendiri yang dari suku Tejo, keluarga saya sendiri juga keluarga besar saya. Untuk hukum warisnya itu biasanya kami patrilineal. Biasanya warisannya itu dia akan diwariskan ke anak laki-laki gitu. Cuman itu wa- budaya itu udah eh, seperti yang udah kayak dua angkatan, ya gimana cara bilangnya, seperti udah di atas mama saya, kakek saya, nenek saya itu di zaman mereka itu masih pakai begitu. Tapi kalau misalnya sekarang kebanyakan sih udah mengikuti KUH Perdata gitu. Mungkin itu aja dari saya. Oke, terima kasih Cindy. Mungkin dari narasumber kita yang kedua, Selin mungkin ingin menambahkan. Silakan. Oke, kalau menurut saya, sistem hukum waris dalam Cina Teochew ya, itu lebih berasal dari tradisi Tionghoa. Yang dimana itu lebih ke nilai kekeluargaan sama lebih ke garis keturunan dari ayah. Kalau di lingkungan keluarga saya sendiri, biasanya mungkin lebih ke jalur hukum formal juga ya, tapi misalnya kalau ada pembuatan ke wasiat gitu atau akta pembagian warisan di hadapan notaris. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana sih sistem garis keturunan dalam budaya Teochew? Apakah lebih mengikuti garis ayah yang biasa kita kenal patrilineal, atau garis ibu, atau matrilineal, atau memiliki sistem lain dalam menentukan keturunan keluarga? Kita mungkin pertanyaan ini kita mulai dari Selin dulu. Silakan. Oke, baik. Jadi kalau untuk pertanyaan yang kedua ini menurut saya lebih ke patrilineal ya, yaitu mengikuti garis ayah. Yang dimana biasanya kalau marga dan garis keturunan itu kan turunnya dari ayah. Biasanya kalau misalnya saya sendiri suku Margali, dari ayah saya juga Margali. Lalu juga kalau dari anak laki-laki itu kan biasa lebih dipentingkan juga kalau di keluarga Tecio. Oke, dari Cindy ada yang ingin menambahkan? Silakan. Iya, sama halnya seperti Selen. Jadi kadang itu terlepas dari eh, di dalam suku Tejo itu terlepas dari ayah dan ibunya sudah cerai, anak akan tetap mengikuti marga ayah gitu. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Siapa saja yang biasanya dianggap sebagai ahli waris dalam keluarga Teochew menurut adat? Apakah hanya anak kandung atau juga termasuk cucu, saudara, atau anggota-anggota keluarga yang lainnya? Silakan Cindy untuk.
pertanyaan ini? Kalau yang biasanya ada di adat adalah anaknya, anak kandung laki-laki. Jadi terlepas dari misal nih, keluarganya itu dia ada dua anak, satu anak perempuan, satu anak laki-laki. Di mana anak perempuannya itu anak sulung. Nah, tapi biasanya mereka akan utamain untuk kasih ke yang laki-laki, meskipun dia bungsu gitu. Nah, cuman eh, untuk sekarang ya sudah jarang ada yang menerapkan seperti itu. Biasanya selalu ikuti KUH Perdata sih gitu. Baik. Kalau dari Selin sendiri ada yang ingin menambahkan atau setuju? Setuju ya? Atau ada tanggapan lain? Halo Selin, bisa dengar? Ya, sorry tadi kayaknya Ya, ke disconnect dari wifi-nya agak lemot. Menurut saya juga setuju sih sama seperti Cindy. oke. Kalau gitu kita lanjut aja ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan yang keempat, bagaimana pembagian warisan antara laki-laki dan anak perempuan dalam adat Teochew? Apakah terdapat perbedaan hak atau kedudukan dalam menerima warisan? Misalnya kalau anak laki-laki itu seperti apa, kemudian anak perempuan itu seperti apa? Silakan Selin untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, baik. Kalau biasanya kalau di Tecu itu lebih ke anak laki-laki ya yang mendapatkan bagian yang lebih besar karena dianggap lebih bertanggung jawab untuk meneruskan garis keluarga. Karena kan juga biasa dia yang akan menafkahi keluarganya sendiri. Sedangkan kalau anak perempuan setelah menikah biasanya dianggap menjadi bagian keluarga dari suaminya. Kalau cucu dari anak laki-laki itu juga biasanya disebut cucu dalam, sedangkan kalau cucu dari anak perempuan itu cucu luar. Terima kasih. Dari Cindy ada yang ingin menambahkan? Sama sih seperti Selin. Mm. Oke, saya kira udah cukup. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang kelima, apakah anak tertua dalam keluarga Teochew memiliki kedudukan atau peran khusus dalam pembagian warisan? Jika iya, bagaimana bentuk peran atau tanggung jawabnya? Misalnya kan dalam keluarga Teochew itu ada anak pertama, kedua, ketiga, misalnya laki-laki semua gitu. Itu bagaimana ketentuannya? Silakan Cindy. Nah, biasanya kalau misalnya ada anak pertama, kedua, ketiga, dan yang seterusnya kan, biasanya ya anak pertama yang lebih mengurus ya maksudnya, lebih mengurus. Cuman kalau misalnya untuk pembagian itu nanti balik lagi ke orang tuanya. Jadi pembagiannya bukan berdasarkan kayak anak pertama dia mendapatkannya kan lebih banyak dari yang lain, enggak, tapi berdasarkan dari orang tuanya mau kasihnya gimana gitu. Oke, kalau dari Selin bagaimana? Ada tambahan? Saya setuju juga sih sama Cindy, soalnya biasa kan kalau anak laki-laki yang tertua itu mungkin yang paling bertanggung jawab dalam keluarganya. Oke, jadi anak laki-laki yang pertama itu yang jadi tanggung jawab dalam keluarga. Oke, selanjutnya pertanyaan yang keenam. Jika seorang meninggal dunia nih dan meninggalkan anak kandung, anak tiri, atau misalnya ada anak angkat, bagaimana aturan adat Teochew sendiri dalam menentukan hak waris mereka? Apakah kedudukannya sama atau ada perbedaan di antara ketiga perbedaan anak itu? Silakan, Selin. Kalau sepengetahuan saya, anak kandung itu memiliki kedudukan yang paling kuat dalam hal warisan ini. Karena kalau anak angkat itu dapat diakui sebagai ahli waris cuman jika setelah diterima secara adat dalam keluarga.
Sedangkan kalau anak tiri itu biasanya tidak otomatis menjadi ahli waris. Baik. Kalau dari Cindy ada tambahan? Iya, sama seperti Selin. Tapi kalau misalnya di Teju gitu ya, mereka itu lebih ke harus sedarah. Jadi terlepas nantinya dia ada anak angkat ataupun ada anak tiri gitu ya. Kalau misalnya sebelum orang tuanya itu meninggal, ada meninggalkan kata-kata apapun, biasanya keluarga-keluarga dari orang yang sudah meninggal tersebut, mereka itu akan menganggap bahwa itu bukan aliran darah mereka. Mereka akan lebih ke kenapa harus kasih ke anak angkat atau anak tirinya? Kenapa nggak ke saudaranya yang sedarah gitu? Oke, terima kasih. Nah, tadi kan sudah membahas nih tentang waris. Nah, tapi kita coba bertanya tentang perkawinannya. Gimana sih tradisi adat perkawinan dalam masyarakat suku Cina Teju? Apakah setelah menikah, seorang perempuan mengikuti keluarga suami, dan apakah hal tersebut mempengaruhi kedudukannya dalam sistem waris keluarga nantinya? Silakan Cindy. Ya, kalau misalnya untuk sistem perkawinan, biasanya itu nanti misal nih antara perempuan dan laki-laki, perempuannya menikah dengan laki-laki ini, maka anak dari perempuan itu kan, anak dari laki-laki tersebut kan, mereka harus mengikuti marga dari laki-laki itu. Jadi ya mengikuti ke si laki-lakinya. Tapi kalau misalnya soal kedudukan sih, kayaknya itu tergantung pribadi masing-masing ya, karena eh, kalau misalnya selama ini saya ketahui sih sama aja gitu. Nah, cuman ada kondisi khusus di mana tuh Tiongkok tuh ada yang namanya ruzoi. Nah, ruzoi itu tuh lebih ke kan kita tahu nih kalau misalnya nikah itu kan nanti yang perempuan tuh nanti dia bakalan tinggal di rumah laki-laki. Nah, tapi ada kondisi di mana yang laki-laki ini dia akan tinggal di rumah perempuan. Jadi anak dari laki-laki dan perempuan ini dia itu akan pakai marganya si perempuan. Jadi itu seperti membalikan kedua posisi tersebut saja. Ada kondisi begitu kalau misalnya si anak perempuan itu dia anak satu-satunya di keluarga dan harus melanjutkan marga dari papanya. Nah, itu ada kondisi seperti itu. Dari Selin, mungkin ada mau tambahan? Silakan. Mungkin sama kayak Cindy, kalau misalnya seorang perempuan itu menikah dengan suaminya, dia akan lebih ikut ke keluarga suaminya. Kecuali dengan case yang Rucoy tadi. Oke, terima kasih Selin. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang ke-8. Bagaimana biasanya proses pembagian warisan dilakukan dalam keluarga kecil? Apakah berdasarkan keputusan orang tua sebelum meninggal, atau melalui musyawarah keluarga, atau bahkan mengikuti aturan adat tertentu? Mungkin bisa dijelasin kalau di adat cucu itu apakah ada peraturan tertulis atau bagaimana cara eh, menurunkan adat itu? Silakan Selin. Setahu saya tidak ada peraturan tertulis, cuman dalam implementasinya biasanya itu kalau dari orang tuanya udah ada tulis surat warisan, maka akan berdasarkan surat waris itu. Sedangkan kalau misalnya memang tidak ada surat warisan, maka tergantung dari musyawarah keluarga itu. Sorry, tadi surat wasiat. Oke, Cindy, ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Ya, sama seperti saya, pasti akan mengutamakan eh, wasiat dari eh, orang tuanya dulu. Kalau misalnya belum, baru musyawarah. Karena kita nggak ada peraturan tertulis, kita tetap mengikuti KUH Perdata gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yang ke-9. Bagaimana masyarakat Teochew menyesuaikan sistem hukum waris adat mereka dengan hukum yang berlaku di Indonesia? Yang tadi sudah dibilang ya, seperti hukum perdata atau peraturan-peraturan di negara Indonesia yang lainnya tuh bagaimana? Silakan Cindy.
Kalau secara peraturan sih, menurut saya nggak ada pertentangan dengan apa yang berlaku di Indonesia karena em, pada umum pada dasarnya ya tergantung wasiat dari orang tuanya itu. Nah, terus kalau misalnya dengan kondisi yang nggak ada wasiat, tetap mengikuti hukum Indonesia gitu. Oke, dari Selin ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Sudah setuju dengan pendapat Cindy. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, pertanyaan ke-10. Menurut pandangan kalian berdua, bagaimana eksistensi sistem hukum waris adat di Ujo saat ini? Apakah masih kuat dipertahankan oleh generasi sekarang atau sudah mulai mengalami perubahan karena pengaruh modernisasi dan perkembangan hukum secara khusus di Indonesia? Silakan, Selin. Kalau menurut saya sepertinya sudah mengalami modernisasi ya. Karena menurut saya sistem warisan adat Tecu itu walaupun masih ada dan dihormati sebagai bagian dari budaya suku budaya keluarga, namun dalam praktiknya itu memang mengalami perubahan karena pengaruh modernisasi itu. Dan juga sistem hukum negara kita yaitu uh, uh, lebih ke perdata, yang dimana di zaman sekarang itu kalau tidak ada konflik antar keluarga biasanya langsung musyawarah aja atau dengan wasiat tadi. Sedangkan kalau memang case-nya agak rumit, itu bisa juga melalui pembuatan akta notaris atau wasiat, biar ada suatu kepastian hukum. Oke, terima kasih, Selin. Mungkin dari sini ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Kalau dari saya sama sih seperti Selin, kayak di keluarga sekarang tuh emang udah banyak terkena apa modernisasi dan juga pemahaman feminisme. Jadinya tuh kalau yang perempuan maupun laki-laki, dan juga kalau misalnya pun mereka ada anak, mereka tidak akan eh, lebih sayang ke yang laki-laki, kemudian yang perempuan biasa aja itu udah nggak ada lagi di zaman sekarang. Kalau dulu ya mungkin ada gitu. Cuman kalau misalnya kita bilang sekarang itu masih ada pasti keluarga yang masih menganut adat dulu gitu. Cuman sekarang sih rata-rata mayoritas udah enggak gitu. Oke, terima kasih. Itu tadi sudah pertanyaan yang terakhir. Terima kasih kami dari kelompok mahasiswa Universitas Internasional Batam kepada Cindy dan Selin sudah berkenan meluangkan waktu malam ini untuk wawancara untuk kepentingan tugas kami. Sebelum kita mengakhiri, mungkin kita akan dokumentasi dulu. Untuk teman-teman boleh nyalain kameranya. Mungkin dari Michelle boleh bantu untuk dokumentasi ya. Vivian. Apakah sudah? Tunggu ya, Viviannya belum. Oh, nah, baru on cam. Oke. Ya, satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, terima kasih Michelle. Eh, dengan ini sesi wawancara kita sudah selesai. Terima kasih.
sekali lagi kepada narasumber kita, Cindy dan Selin. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah ikut dalam wawancara ini. Untuk itu, uh, sesi wawancara ini saya akhiri. Terima kasih. Sekian video hasil wawancara kelompok kami. Terima kasih. Stay awake.